Shalom saudara-saudariku dari dapur sejuru minum, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketua-ketua keluarga. Kita meneruskan siri bimbingan keluarga kita. Hari ini tajuk yang ke-9, Yesus mengampuni dosa. Amin. Sebelum kita meneruskan ke pembacaan Injil, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini karena Tuhan merencanakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kami, yaitu pengampunan oleh anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Sehingga kami yang berdosa Tuhan dapat dilepaskan dan dapat menikmati kehidupan surga yang Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih Bapa, mari pimpin kami sementara kami membaca dari Injil-Mu. Buka mata kami dan telinga kami supaya kami dapat melihat, mengamat-amati, mendengar dan memahami suara daripada Roh Kudus-Mu. Ini kami serahkan setiap daripada kami yang berkumpul pagi ini di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-25. Ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk di situ. Ini, saudara, ialah kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ya. Mereka telah datang dari setiap bandar di Galilea dan Yudea dan juga dari Yerusalem. Maksudnya pada waktu itu ramai yang berada di tempat di mana Yesus mengajar. Kuasa Tuhan ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang. Ke-18, beberapa orang mengusung seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar dan mereka mencari jalan untuk membawanya ke dalam rumah untuk meletakkannya di hadapan Yesus. Oleh sebab mereka tidak dapat membawanya masuk karena orang bersesak-sesak, mereka naik ke atas bumbung rumah lalu membuka genting supaya dapat menurunkan orang itu dengan tikarnya di tengah-tengah orang ramai di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Saudara, dosamu telah diampunkan." Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mula berkata sesama sendiri, "Siapakah orang ini yang mengkufuri Allah? Tiada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali Allah." Ayat ke-22, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah dikatakan, dosamu diampunkan atau bangun dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa di bumi ini mengampunkan dosa." Dia berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat tilammu dan pulanglah." Seketika itu juga dia bangun di hadapan mereka sekalian. Dia mengangkat tikar tempat dia berbaring tadi lalu pulang sambil memuji Allah. Semua orang tercengang dan memuji Allah. Mereka berasa takjub sambil berkata, "Pada hari ini kami telah menyaksikan hal yang ajaib." Saudara-saudariku, pada hari ini untuk bimbingan keluarga kita akan belajar bahwa Yesus diberikan kuasa untuk mengampuni. Di sini kita akan belajar beberapa perkara. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk di situ. Saudara, ketika saya membacakan ini untuk pelajaran, untuk saya belajar pagi tadi, saya digerakkan dengan perkataan mengajar. Yesus suka mengajar ya. Saya seorang guru, saya juga suka mengajar. Jadi saya tahu bagaimana rasanya jika ada murid yang suka mendengar, ada murid yang hanya mendengar tapi tidak meminati apa yang saya ajar, tidak berminat. Jadi sebagai seorang yang suka mengajar, tentunya Yesus suka pada orang yang suka diajar. Ya, saya merasakan itu sebagai seorang guru. Saya menyayangi semua murid-murid saya sayang mereka. Tapi saya suka pada murid yang menunjukkan bahwa dirinya suka belajar. Dan yang seperti inilah yang akan mendapat berkat. Yang akan banyak belajar, ya. Sama juga kita dengan Tuhan.
Tuhan suka, saya pasti Yesus sangat suka pada orang yang suka untuk diajar. Dan orang-orang yang suka diajar, kalau kita juga sebagai orang dewasa, kita punya Bapa di surga yang mengajar kita. Kalau kita suka diajar, tentunya Bapa kita di surga juga suka pada kita. Dan berkat-berkat daripadanya akan Dia turunkan kepada kita sebagai bukti perkenanannya, bahwa Dia berkenan, bahwa Dia suka. The favor of God. Yang kedua yang kita belajar dari sini ialah kuasa Tuhan ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang. Ya saudara, kuasa Tuhan ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang. Ramai di dalam kalangan kita ya, kita sendiri sentiasa ingin disembuhkan. Kita lalu pergi kepada orang lain supaya didoakan. Itu normal ya, karena kadang-kadang waktu kita sakit kita tidak cukup kekuatan untuk mendoakan diri sendiri. Kita mencari orang lain. Namun dikatakan dalam firman ini kuasa Tuhan ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang. Jadi dengan pengetahuan ini akan kebenaran bahwa kuasa untuk menyembuhkan itu ada pada Yesus. Saya berdoa supaya kita diberikan kekuatan untuk datang sendiri kepada Yesus. Ya. Sekarang Yesus tidak bersama kita secara fisikal. Kalau pada zaman dahulu, kalau kita merenung kembali kisah seorang wanita yang berdarah selama 12 tahun. Dia coba datang mencari Yesus karena dia sudah hilang segala-galanya. Itulah pengharapan terakhir dia, Yesus. Pada saat itu, hanya dia sentuh hujung jubah Yesus, maka dia disembuhkan. Apa yang berlaku pada waktu itu? Yesus merasakan ada kuasa yang keluar daripada tubuhnya. Dia mengatakan, siapa yang menyentuhku tadi? Mereka mencari-cari, perempuan ini dalam ketakutan berkata, aku Tuhan. Karena Yesus berkata apa? Karena aku merasakan ada kuasa yang keluar daripadaku, kata Yesus. Ya, itu yang berlaku. Bila kita menghampiri Dia, sekarang Dia tidak ada di bumi. Tetapi apa yang Yesus berikan kepada kita ialah rohnya. Bila rohnya ada di dalam kita, roh itulah yang akan memberikan kita kuasa untuk melawan penyakit kita. Melawan kesedihan kita, melawan hati yang terluka. Penyakit dari segi emosi, penyakit stres, tekanan dalam pikiran kita. Apabila roh Allah bersemayam di dalam kita, kita dilepaskan, kita akan mengalami kesembuhan. Saya ingin doakan itu pada hari ini. Pertama tadi kita berdoa supaya kita ini suka untuk diajar, kita dan anak-anak kita. Kedua, kita berdoa nanti supaya kita dapat sendiri mengalami Yesus dalam hidup kita. Pengalaman Dia di dalam kita itu yang akan memberikan kita kesembuhan yang kita mau. Pemulihan. Tidak kira dari segi fisikal atau dari segi mental kita. Atau dari segi hati kita, mungkin hati kita sedang sakit karena kita tidak dapat mengampuni. Bila Yesus ada dalam hati kita, kita akan dapat melepaskan semua dan kita akan terlepas daripada racun-racun yang berbisa. Ya, racun yang menyakitkan kita. Ya. Haleluya. Kita teruskan. Seterusnya, ayat yang ke-19, oleh sebab mereka tidak dapat membawanya masuk karena orang bersesak-sesak, mereka naik ke atas bumbung rumah, lalu membuka genting supaya dapat menurunkan orang itu dengan tikarnya. Ini usaha yang sungguh-sungguh ya. Tidak dapat masuk melalui pintu, mereka coba buka atap. Bayangkan sukarnya mereka mengangkat orang yang lumpuh itu dengan tilamnya. Mereka bekerja sama dan di sana ketika Yesus melihat iman mereka, apa yang Yesus lihat daripada apa yang mereka lakukan ialah iman mereka. Iman yang disertai dengan perbuatan. Bukan hanya memanggil-manggil dari jauh, tapi mereka berusaha. Iman itu ada dan mereka berusaha sedaya upaya sehingga mereka dapat berada di hadapan Yesus. Kadang-kadang dalam hidup kita, saudara, kita hanya mampu beriman tetapi tidak mampu bertindak. Tapi mereka ini iman yang disertai dengan tindakan sehingga menarik perhatian Yesus. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, saudara, dosamu telah diampunkan. Haleluya. Di sini saya ingin kita melihat bersama bagaimana pemulihan terjadi dalam hidup orang yang lumpuh ini. Ianya bermula dengan pengampunan dosa. Karena Yesus diberikan kuasa untuk mengampuni.
Ayat yang seterusnya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mula berkata sesama sendiri, siapakah orang ini yang mengkufuri Allah? Tiada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali Allah. Pendapat manusia. Karena manusia tidak dapat melihat rencana Allah yang besar ini. Karena mata kita manusia dikaburi oleh pendapat-pendapat, angin-angin pengajaran yang terdapat di sekitar kita. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Dan karena kita diajarkan bahwa Allah itu tidak beranak. Memang benar Allah tidak melahirkan anak. Tetapi melalui malaikatnya sebelum lagi Yesus dilahirkan, sudah berkata bahwa anak yang akan lahir itu adalah dari benihnya Allah, daripada roh Allah. Yang lahir adalah anak Allah. Sama juga jika seorang anak lelaki atau perempuan lahir daripada benih seorang lelaki melalui istrinya, maka orang itu akan disebut anak siapa? Kalau lelaki itu bernama John, maka anak itu akan dikatakan anak John. Begitu juga dengan Yesus. Dia adalah anak daripada roh Allah, daripada zatnya Allah. Dilahirkan oleh manusia supaya menjadi manusia. Oleh sebab itu dia disebut anak Allah. Melalui malaikatnya Tuhan telah menyampaikan message ini. Cuma kita di dunia tidak dapat menerima message ini. Bahwa dia disebut anak Allah. Dan apabila dia menjadi anak Allah, Allah memberikan kepadanya hak yang Allah ada. Hak apa? Untuk mengampuni, untuk melepaskan dari dosa. Ketika lagi dia sudah berada di dunia ini, sebelum lagi dia mati di atas kayu salib, dia sudah diberikan kuasa itu untuk mengampuni. Sekarang bergantung pada kita untuk menerima atau tidak. Dan orang-orang yang menerima pengampunan ini, seperti mana lelaki yang lumpuh ini, dia dilepaskan daripada dosa yang menimpa dia. Ikatan yang menimpa dia. Maksudnya sekarang Allah melihat dia sebagai orang yang sudah dilepaskan dari dosa. Dan dia menerima pengampunan itu. Sehingga dia dapat dibebaskan daripada penyakitnya. Saudara, kesengsaraan di bumi, dosa-dosa di bumi terjadi pada zaman Adam dan Hawa. Karena mereka ingkar akan perintah Tuhan. Dan itu berlanjutan sehingga ke hari ini. Namun Allah melihat bahwa tidak boleh dibiarkan sedemikian rupa. Allah harus melakukan sesuatu untuk membawa kita kembali yang sudah dia halau dari Taman Eden. Untuk kembali ke Edennya dia, ke surganya dia. Dan tidak ada perkara lain, tidak ada cara lain. Caranya hanyalah dengan mengorbankan anaknya sendiri. Seorang manusia dijadikannya menjadi manusia dan mati sebagai manusia. Sehingga dia tinggal di dalam alam maut selama 3 hari. Kita melihat bahwa dia sudah kalah. Tetapi pada hari ketiga dia dibangkitkan kembali dari kematian. Dan dia menang di atas maut. Maka kita yang percaya pada dia yang diutus Allah, anaknya sendiri, untuk datang dan mati. Dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Kita diselamatkan. Diselamatkan daripada apa? Daripada dosa. Bagaimana kita tahu? Apabila kita percaya bahwa bila kita percaya kepadanya dan menerima berita baik ini, mohon pengampunan, ya Tuhan, aku ini orang berdosa. Hanya Engkau yang dapat melepaskan aku dari dosa ini, Tuhan. Aku banyak kesalahan yang aku lakukan, yang menjadikan aku tidak berkenan untuk datang kepadamu, untuk tidak berkenan kepadamu, Tuhan. Maka bila saat kita mengaku dosa kita, pada saat itu kita diampuni. Dan Allah melihat kita sebagai anak yang berhak untuk tinggal bersamanya di surga. Dosa-dosa kita tidak lagi menimpa kita. Tidak lagi menimpa kita. Tetapi nama kita sudah tercatat di surga. Karena Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Hidup di mana? Hidup di surga. Dan sementara kita masih berada di bumi, kita mengecapi surga di bumi. Surga apa? Kita akan mengalami surga bila kita tahu kita tidak lagi dihukum. Kita tahu kita tidak lagi menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Lalu jika kita berbuat baik, untuk apa? Bukan untuk kita meraih tempat di surga, ya. Kita diajarkan. Kita berbuat baik bukan untuk kita meraih tempat di surga. Karena tempat di surga sudah diberikan kepada kita melalui kematian Yesus Kristus. Untuk yang menerimanya akan mendapat tempat di surga. Melalui kasih karunia.
ataupun kasih yang tidak bersyarat, hanya mahukan supaya kita menerima dan percaya, maka kita mendapat tempat di surganya Allah. Tapi mengapa perlu kita berbuat baik? Karena apabila kita sudah tahu kita diampuni, kita rasa sangat bersyukur. Orang-orang yang tahu bahwa dia sudah dilepaskan dari dosa dia, yang tahu bahwa Allah menantinya di surga pada saat nafasnya diambil di bumi ini, orang itu akan sangat bersyukur. Dia tidak akan tahan tidak berbuat baik. Dia tidak akan tahan duduk diam, tapi dia akan menunjukkan kasihnya seperti mana Allah sudah menunjukkan kasihnya kepada dia. Dia akan berkongsi tentang kasih Allah. Dia akan bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam hidupnya. Dia akan membantu orang susah. Dia akan berdoa bersama orang yang memerlukan doa. Dia akan menangis dengan orang yang menangis. Dia akan memberi kepada orang yang miskin. Dia akan bergembira dengan orang yang bergembira. Itu semua dilakukannya bukan karena dia ingin meraih tempat di surga. Karena tempat di surga sudah diberikan kepadanya pada saat dia menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tapi karena dia tidak tahan tidak melakukannya. Karena dia sangat bersyukur bahwa kepadanya sudah diberikan hidup itu melalui kematian dan pengorbanan Yesus Kristus. Hidup itu sudah menjadi miliknya. Hidup di surga itu. Jiwanya sudah berada di surga. Dia bersyukur. Maka dengan itulah dia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Saudara, sesungguhnya betapa baik pun perbuatan kita tidak akan dapat menjamin kita masuk surga. Tetapi yang dapat membawa kita ke surga hanya satu, yaitu kasih karunia Allah. Kepada siapa yang menerimanya, dia sudah mendapat tempat di surga. Hari ini jika engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini Tuhan melalui Injil ini berbicara kepada kita secara khusus untuk menerima pengampunan oleh nama Tuhan Yesus. Oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Oleh kebangkitannya pada hari yang ketiga. Oleh kita percaya bahwa dialah anak Allah. Dialah Allah yang kita sembah. Amin. Dan perbuatan-perbuatan baik akan mengikuti engkau. Engkau akan melakukannya. Karena apa? Karena engkau sudah tidak dapat tidak melakukannya karena engkau sangat bersyukur bahwa engkau sudah memiliki hidup itu. Dan engkau juga mahu supaya orang lain akan menikmati hidup itu bagi yang belum mengecapinya. Engkau mahu supaya setiap orang merasakan dan hidup dalam keselamatan yang sudah engkau alami itu. Dan semuanya itu untuk kemuliaan Bapa di surga. Untuk kemuliaan Bapa, bukan untuk mencari tempat di surga. Untuk kemuliaan Bapa. Kita lakukannya untuk memuliakan nama Bapa, supaya nama Bapa di surga dimuliakan melalui kita. Amin. Haleluya. Inilah message yang kita ingin sampaikan kepada generasi kita. Supaya mereka tidak tertipu dengan pengajaran-pengajaran dunia yang menyesatkan. Tetapi mereka menjumpai keselamatan di dalam Allah. Dengan ini saya berdoa supaya setiap keluarga kita dimenangkan oleh Injil ini. Karena Yesus adalah jalan kepada pengampunan dan jalan kepada surga, di mana Allah Bapa kita bersemayam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk kami seisi keluarga. Kami sendiri sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai abang, kakak, atau adik sekalipun, tetapi menjadi sebagai yang sulung yang Tuhan berikan hak dan juga pengetahuan untuk mengajar, dan juga Tuhan anugerahkan keselamatan. Kami berdoa supaya kami ini Tuhan punya roh yang tunduk dan ingin diajar. Karena Tuhan kami tahu Engkau sangat suka pada kami yang sanggup untuk diajar dan belajar. Karena dari sana Tuhan kami akan dapat melaksanakan perintah-Mu di bumi ini, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami sangat bersyukur pada hari ini karena Engkau menyatakan sekali lagi kepada kami, walaupun Engkau telah menyatakan berkali-kali, bahwa Engkau punya kuasa untuk mengampuni, bahwa di dalam Yesus kami menerima pengampunan dan pelepasan, sehingga kami bukan lagi menjadi milik dunia ini ataupun milik neraka, tetapi milik Engkau di surga pada saat kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Nama kami tercatat di surga, dan dosa-dosa yang kami akui di hadapan Engkau, Tuhan Engkau ampuni. Ya kami percaya pada saat kami diampuni,
Tuhan, Engkau tidak melihat dosa kami lagi, tetapi Engkau melihat masa depan kami yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan sesuatu yang indah Tuhan dalam pandangan-Mu, dan yang membahagiakan kami, kesejahteraan bagi kami. Haleluya. Sehingga pada akhir nafas kami nanti, pada saat nafas kami Engkau ambil dari kami akan terus pergi kepadamu yang berada di surga. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami khususnya, supaya mereka menjadi anak-anak yang sanggup untuk diajar, yang suka belajar daripada firman-Mu. Dan kami berdoa supaya firman-Mu melepaskan mereka dan memimpin hidup mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Karena di luar anugerah kasih-Mu itu, kami Tuhan tentunya binasa. Hari ini kami bersyukur karena kami dapat meraihkan hidup kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami, haleluya, kami berdoa, mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.